Bapak Dr. Anies Mezatien SPD MSI dan Bapak Muhammad Soleh SPD MIDI. Baiklah, yang pertama ada identitas modul. Mata pelajaran IPA SASB kelas 4 bab 7, bagaimana mendapatkan sebuah keperluan kita. Tema aku dan kebutuhanku, alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 CB atau 2 kali 35 menit. Nah, kelas 4 SASB ini dipilih karena sesuai dengan topik yang relevan dan konkret untuk siswa usia 9-10 tahun. Tema aku dan kebutuhanku itu dipilih karena dekat dengan pengalaman sehari-hari siswa sehingga mereka lebih mudah memahami. Setiap bagian dalam modul ini saya susun dengan tujuan agar pembelajaran IPS tidak hanya mengenalkan konsep kebutuhan dan keinginan, tetapi juga membentuk karakter siswa menjadi bijak dalam mengambil keputusan, mampu bekerja sama dan berpikir kritis. Semua media, metode, dan asesmen yang saya pilih dalam modul ini secara sadar agar sesuai dengan CPTP dan karakteristik siswa fase B. Nah, kita masuk ke kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik telah memiliki pengalaman dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan bermain. Peserta didik juga dapat menceritakan pengalaman saat membeli barang atau jasa, baik yang benar-benar dibutuhkan maupun yang hanya diinginkan, berdasarkan pengalamannya di rumah atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bernalar kritis. Yang ketiga gotong royong. Nah, bernalar kritis dipilih karena pembelajaran mendorong siswa untuk menganalisis kebutuhan dan keinginan. Sedangkan gotong royong itu muncul dalam kerja kelompok. Dan yang terakhir bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu muncul saat siswa belajar membuat keputusan bijak dan bertanggung jawab. Tujuan dari profil pelajar Pancasila itu sendiri untuk mengintegrasikan nilai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran IPS. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Yang pertama LCD proyektor dan laptop, alat tulis, lembar kerja peserta didik, buku guru dan siswa, video pembelajaran serta media, papan, kartu perlu atau mau. Berikut adalah medianya seperti ini. Media ini saya pilih karena media ini termasuk media konkret dan visual, cocok untuk siswa sekolah dasar. Kartu gambarnya membantu siswa untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mana jenis kebutuhan dan mana jenis keinginan. Nah, media ini juga membuat kegiatan menjadi interaktif dan menyenangkan. Tujuan penggunaan media ini sendiri untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, menstimulasi keterampilan siswa berpikir kritis dan membuat keputusan, serta membantu memahami materi secara visual dan kinestetik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke target peserta didik. Yang pertama ada murid reguler atau tipikal, umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, murid dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi atau host, dan memiliki keterampilan memimpin. Selanjutnya ada model pembelajaran. Yang pertama pendekatan saintifik, kedua model problem based learning atau PBL, dan terakhir ada metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, alasan dipilih model dan metode ini, yang pertama PBL itu dipilih karena siswa diajak menghadapi masalah yang nyata, seperti perbedaan kebutuhan dan keinginan, dan menyelesaikannya secara kolaboratif. Nah, kemudian pendekatan saintifik ini dipilih sesuai dengan kurikulum mereka, itu membantu siswa berpikir ilmiah, mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menyimpulkan. Terus metode diskusi tanya jawab dan presentasi itu mendorong komunikasi dan kolaborasi siswa sesuai profil pelajar Pancasila tadi. Tujuan dari dipilihnya pendekatan model metode tadi itu untuk membangun kemampuan berpikir kritis, membiasakan siswa memecahkan masalah, dan mendorong keberanian siswa untuk berpendapat dan kerja tim. Rincian secara singkat kegiatan. Yang pertama ada sintaks PBL, itu orientasi terhadap masalah. Kegiatan pada modul yaitu seperti menonton video tentang kebutuhan dan keinginan serta tanya jawab dari pertanyaan pemantik. Alasannya untuk menjadikan masalah yang nyata dan mengaktifkan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatan pada modul seperti diskusi kelompok dan pekerjaan LKPD dan pembagian LKPD. Alasannya mendorong siswa untuk berkolaborasi dan mandiri dalam belajar. Yang ketiga, menyelidiki masalah. Kegiatan pada modul yaitu mengisi LKPD, mengelompokkan kebutuhan dan keinginan. Alasannya membantu siswa berpikir sistem
sistematis dan memahami perbedaan konsep. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Kegiatan pada modul itu yaitu presentasi hasil diskusi menggunakan media papan kartu perlu atau mau. Alasannya agar menyajikan hasilnya lebih kreatif, lebih visual dan kolaboratif. Nah, yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pada modul seperti refleksi dan umpan balik guru dan peserta didik. Ini untuk menilai proses dan hasil dari siswa secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk kepada capaian pembelajaran. Di sini yang pertama, peserta didik memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Saya turutkan menjadi dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis kebutuhan dan keinginan manusia. CP ini berasal dari CP pasal D, bab ekonomi sederhana dan merupakan fondasi dalam memahami perilaku konsumsi. Tujuannya agar siswa memiliki dasar literasi finansial dan dapat mengatur pengeluaran yang bijak. Saya memilih CP ini karena sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Fase B itu berpikir konkret. Dari CP ini, saya turunkan 2 TP yang pada kemampuan membedakan dan menganalisis. Saya memilih kata kerja membedakan dan menganalisis karena keduanya sesuai dengan C4, taksonomi Bloom. Dengan begitu, siswa tidak hanya tahu tapi juga bisa berpikir kritis tentang apa yang diperlukan dan diinginkan dalam hidup mereka. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Di sini pemahaman bermaknanya, peserta didik menyadari bahwa tidak semua hal yang diinginkan merupakan kebutuhan dan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Peserta didik dapat membuat pilihan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari serta belajar mengutamakan hal-hal yang penting untuk keberlangsungan hidup. Selanjutnya ada asesmen awal. Yang pertama, sebutkan 3 benda atau hal yang kamu butuhkan setiap hari. Yang kedua, apakah kamu pernah menginginkan sesuatu tetapi tidak jadi membelinya? Mengapa? Nah, jawaban yang diharapkan oleh guru yaitu yang pertama, makanan, pakaian, air minum. Yang kedua, pernah aku ingin membeli mainan robot tetapi kata ibu lebih baik uangnya ditabung dulu karena mainannya belum terlalu penting. Nah, untuk asesmen awal ini bentuknya tanya jawab lisan. Nah, tujuannya itu untuk menggali pengetahuan awal siswa dan supaya mereka tidak tegang pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk menyambungkan atau menghubungkan pengalaman siswa sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nantinya ada asesmen formatif dalam KPD. Yang pertama, asesmen formatifnya terbagi menjadi 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan itu sendiri seperti soal tulis dan lisan, keterampilan seperti presentasi hasil KPD, dan sikap itu seperti observasi keaktifan siswa di dalam kelompok. Baiklah, sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran ini akan saya simulasikan seperti saya mengajar di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Setelah kita berdoa, ibu mau bertanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Jika hadir semua, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kalian tahu nggak sih apa saja yang kalian butuhkan setiap hari? Dan pernah nggak kalian mau membeli sesuatu tetapi tidak jadi? Kenapa? Setelah kalian menjawab pertanyaan ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, anak-anak, di sini ibu akan menayangkan sebuah video tentang materi kita hari ini, yaitu jenis-jenis kebutuhan dan keinginan manusia. Tolong kalian amati dan kalian catat informasi penting yang ada di dalam video ya. Berikut videonya. Nah, setelah kita mengamati video, kesimpulannya yaitu kebutuhan itu harus dipenuhi dan
sedangkan kebutuhan itu bersifat mendesak ya. Contohnya tuh, contoh kebutuhan itu sendiri yaitu memiliki smartphone atau handphone itu adalah kebutuhan. Sedangkan kalau harus punya iPhone 15 itu tuh hanya keinginan, bukan kebutuhan. Contoh kedua itu memiliki rumah untuk berlindung adalah kebutuhan. Tetapi kalau memiliki rumah mewah untuk berlindung itu hanya keinginan semata ya. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, selanjutnya kita lanjut. Ibu akan bertanya nih, dari video yang kalian amati tadi, apa saja kebutuhan pokok manusia yang kalian ketahui? Mengapa kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan? Ada yang tahu? Silahkan jawab ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yang mana kalian dalam kelompok tersebut akan mencari informasi, mendiskusikan, dan menyusun hasil diskusi kalian dalam bentuk tabel yang ada pada LKPD. Berikut adalah gambar LKPD-nya yang akan kalian kerjakan. Di sini ada tabel pengelompokan kebutuhan dan keinginan. Petunjuknya, bacalah dan diskusikan setiap contoh, benda atau aktivitas yang telah kalian amati tadi. Kedua, tandai apakah termasuk kebutuhan primer atau tersier atau sekunder ataupun keinginan. Yang ketiga, tuliskan alasan singkat mengapa kamu memilih jawaban tersebut. Nah, ini contohnya ada nomor yang pertama, makanan pokok seperti nasi, lauk pauk. Nah, itu tuh termasuk kebutuhan atau keinginan. Karena nasi itu adalah kebutuhan kita yang sangat kita perlukan, itu termasuk kebutuhan primer. Dan kalian nanti berikan alasannya ya. Bisa dimengerti? Nah, dari hasil KPD kalian ini tadi, nantinya kalian akan presentasikan melalui media ini. Oke? Nah, jika kalian sudah mengerti, kalian bisa membagi tugas dalam kelompok, ada yang mencatat, mengamati, dan sebagainya ya. Kemudian setelah kalian selesai diskusi, kalian bisa susun hasil diskusinya ke dalam LKPD yang telah disediakan. Nah, Ibu minta tiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya melalui media papan kartu perlu atau mau ini. Nantinya setiap kelompok bergantian maju dan di dalam kelompok tersebut masing-masing bergantian untuk mengambil kartu di dalam kotak ini. Nah, kartu ini diambil lalu kalian amati kartu itu dan kalian tempelkan masuk ke dalam kolom perlu atau kebutuhan atau kalau mau atau keinginan. Nah, contohnya Ibu contohkan. Misalnya Ibu ambil kartu gambar obat. Nah, obat ini kalian amati, obat ini masuk ke dalam kolom kebutuhan atau keinginan. Karena kita memerlukan obat, jadi kita tempelkan gambar obat ini di kolom perlu atau kebutuhan. Nah, selanjutnya Ibu ambil lagi kartu ini. Ini es krim. Es krim ini kebutuhan atau keinginan. Karena es krim keinginan, kita tempelkan di kolom mau atau keinginan. Nah, setelah itu kalian beri alasan singkat, misalnya kami menempatkan gambar obat-obatan karena manusia membutuhkan kesehatan untuk hidup, sedangkan es krim kami tempatkan ke kolom mau atau keinginan karena itu bukan kebutuhan pokok. Bisa dimengerti anak-anak? Kalau bisa dimengerti, kalian maju setiap kelompok bergantian dan menempelkan kartu ini ya berdasarkan hasil diskusi kalian. Dan kelompok lain menanggapi serta memberi pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok yang sedang presentasi dengan menggunakan media ini. Bisa dimengerti? Oke. Ibu rasa kalian sudah pintar-pintar semua ya dalam memahami materi hari ini. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Bagaimana caranya agar kita bisa membuat keputusan yang bijak dalam memilih antara kebutuhan dan keinginan? Oke, kalian bisa memberikan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, karena kita sudah berada di ujung kegiatan, Ibu mau bertanya nih, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Dan apakah kalian senang belajar hari ini?
siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang telah kita dapat, ilmu yang telah kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Ya, kita telah belajar terkait tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting atau yang diperlukan, sedangkan keinginan itu sesuatu yang tidak mendesak atau harus dipertimbangkan karena itu bukan suatu kebutuhan pokok. Oke, Ibu rasa sudah baik, sudah cukup bagus pembelajaran kita, kegiatan kita pada hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan bahwa minggu depan kita akan belajar tentang ekspor dan impor. Kalian bisa belajar di rumah ya, karena kita telah berada di akhir pembelajaran. Ibu minta kalian tutup dengan doa dan memberi salam. Ibu, jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi simulasi kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan berdasarkan modul yang telah saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.